Untuk membahas antisipasi penularan cacar monyet di Indonesia telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kardiana Purnama Dewi, dokter spesialis kulit dan kelamin, dan juga staf pengajar di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya. Halo, selamat pagi Dokter Kardiana, bagaimana Selamat pagi kabarnya? dokter. Halo, selamat pagi. Kabar baik. Iya, dokter, kita nih setelah corona kemudian hepatitis akut, saat ini kita juga khawatir dengan adanya penularan cacar monyet dan sudah ada 100 kasus begitu ya di negara lain, walaupun di Indonesia belum terdeteksi. Lalu mungkin bisa dijelaskan seperti apa penyakit cacar monyet ini, dokter? Oke, jadi cacar monyet atau monkeypox bahasa Inggrisnya gitu ya. Mm. Jadi merupakan satu penyakit infeksi yang ditularkan oleh suatu virus, golongannya termasuk virus pox. Nah, virus ini memang dia menular melalui droplet. Droplet itu artinya adalah percikan gitu ya, percikan kayak kita batuk, bersin, dan juga bisa ditularkan melalui adanya kontak erat, melalui permukaan kulit yang lukanya ada luka atau luka terbuka, dan kemudian bisa juga lewat mukosa. Nah, jadi virus ini dulu memang seperti yang tadi disampaikan, pertama kali itu memang adanya di monyet, makanya dibilang cacar monyet gitu ya. Dan gejalanya mirip seperti cacar. Nah, dulunya sebenarnya lebih banyak di anak-anak. Nah, saat ini gejala yang muncul biasanya itu pertama, itu adalah ada gejala, kita bilangnya gejala fase awal prodromal, jadi badannya demam gitu ya, nggak enak badan, lemes, terus ada pembesaran kelenjar getah bening, terus kemudian juga nyeri-nyeri di badan gitu, seperti infeksi virus pada umumnya. Lalu biasanya setelah 1-3 hari fase awal tersebut, maka akan timbul keluhan di kulit. Mulai dari merah-merah, jadi merah-merah itu berkembang menjadi bintil-bintil. Dari merah-merah jadi bintil-bintil, kemudian bintilnya jadi berair. Nanti setelah udah berair baru dia pecah, jadi koreng. Jadi biasanya dia bertahap. Jadi, tapi memang umumnya satu badan itu gambarannya serupa. Sehingga kelihatannya bintil-bintil besar, nanti kalau sudah banyak itu bintil-bintil di permukaan kulit yang kelihatannya dindingnya kayak tebel, jadi melenting-melenting keras gitu ya, satu badan full gitu. Itu prosesnya berapa lama sampai memang tadi bintil-bintil tersebut bisa pecah kemudian koreng, dan mungkin penyembuhannya juga berapa lama? Betul, oke. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, di awal 1-3 hari itu gejala yang demam dan lain-lain. Lalu kemudian biasanya setelah itu mulai memasuki masa di mana keluhan kulit itu bisa berlangsung sampai 2 minggu. Secara total penyakit ini bisa berlangsung 2-4 minggu. Jadi artinya 2 minggu sampai 1 bulan, tapi rata-rata kurang lebih sekitar 3 minggu. Mulai dari muncul demam sampai muncul bintil-bintil merah di kulit dan kemudian menjadi koreng. Nah, itu biasanya sekitar 2-4 minggu. Adakah masa inkubasi mungkin sampai timbul gejala yang tadi sudah disebutkan? Berapa lama masa inkubasinya? Masa inkubasi cukup panjang nih, dari 5 sampai 21 hari sebenarnya. Jadi mulai dari 5 hari setelah kontak dengan penderita sampai kurang lebih 3 minggu. Lumayan panjang ya. Jadi artinya begitu ada keluhan maka kita harus melacak kontak dengan mungkin penderita atau orang yang sudah terkontaminasi juga dalam waktu 5 sampai 21 hari sebelumnya. Tapi walaupun di masa inkubasi itu, apakah cacar monyet ini bisa juga menularkan begitu kepada orang lain? Biasanya fase yang paling infeksius adalah fase yang sudah muncul lesi kulit. Nah, yang udah ada bintil-bintil. Jadi pada saat ini adalah fase yang paling infeksius karena selain lewat droplet juga ditularkan lewat kontak langsung. Makanya yang saat ini sedang ramai, lewat kontak langsung nih, dengan adanya kontak. Oleh karena itu, karena ada kontak langsung, sebenarnya close contact juga ada resiko penularan. Nah, namun kemudian dikaitkan ada kasus yang saat ini ramai berkaitan dengan orientasi seksual. Ya, homoseksual terutama ya. Itu benar nggak sih dok, untuk penyakit ini menular di kalangan kaum homoseksual, apa benarkah? Nah, sebenarnya yang menjadi menarik kali ini adalah sebelumnya penyakit ini ditemukan di area Kongo dan Afrika. Nah, setelah itu endemi di area tersebut, tidak pernah menyebar keluar-luar. Yang sekarang terjadi yang membuat kebingungan adalah kok menyebar di area-area lain dan menyebarnya cukup cepat, cukup banyak, betul. Nah, ternyata pada kasus yang ditemukan saat ini itu memang kebanyakan adalah yang orientasinya male who have sex with male. Tetapi sebenarnya penyakit ini tidak secara spesifik
termasuk dalam kelompok infeksi menular seksual. Oke. Karena kita ibaratkan kalau nular lewat droplet, kontak erat di kulit yang ada luka, maka pada saat ada hubungan seksual tentu ada kontak yang intim dan erat. Iya. Gitu. Tentu resiko penularan akan lebih besar dan lebih tinggi. Artinya memang penularannya untuk yang kontak erat saja dan durasinya lama begitu ya, dokter? Betul, jadi tidak semata-mata kita begitu ketemu langsung nyebar gitu ya. Untuk saat ini, sejauh ini seharusnya cacar monyet tidak demikian. Nah, mengapa kemarin kok ditemukan kasus kok bisa pada kasus yang MSM, male who have sex with male, itu setelah di-trace kembali, ternyata memang kalau dikaitkan ada satu pertemuan acara, jadi acara internasional yang mengumpulkan orang-orang dari beberapa negara, kebetulan adalah itu ya seperti kayak gay festival, waktu itu saya. Jadi dalam event tersebut diduga terjadilah penularan sehingga saat ini penderita yang ditemukan sebagian besar adalah yang male who have sex with male, tetapi tentunya kasus ini seharusnya tidak terkait dengan orientasi seksual tertentu. Iya dok, untuk monkeypox sendiri seberapa membahayakan ya penyakit ini? Apakah ada dampak yang lebih serius mungkin terkait monkeypox ini? Kalau dari data, sebenarnya kalau dari anak-anak ya gitu ya di Afrika itu 1 dari 10 angka kematiannya. Tapi secara nature seharusnya penyakit ini gejala tidak berat. Ya, gejalanya tidak berat dan tidak membahayakan sampai mengancam jiwa, tetapi memang sangat menular. Jadi harus diwaspadai gitu. Jadi jangan sampai kita berkontak gitu ya. Tapi sudah ada obatnya nggak sih dok untuk ini mencegah monkeypox ini? Kalau infeksi virus secara umum kan tidak ada obat secara spesifik. Namun biasanya kalau secara teori adanya vaksinasi cacar air gitu ya yang kita bilang varicella itu membantu untuk kasus monkeypox itu vaksinasi. Tapi ketika sudah terinfeksi maka nanti diobatinya sesuai dengan keluhan yang ada pada saat itu. Oke, nah ini juga kan memang masih belum masuk ke Indonesia, begitu ada beberapa negara memang yang sudah melaporkan kasus. Lalu bagaimana menurut dokter begitu pencegahan yang harus dilakukan oleh Indonesia sendiri karena memang disebutkan juga traveler ini lebih rentan tertular monkeypox. Tentu saat ini dikaitkan dengan traveler karena yang tadinya hanya di area Afrika, tiba-tiba keluar dan karena ada satu pertemuan internasional, orang dari berbagai negara bertemu, ada close contact, nah terjadilah penularan di situ dan bisa kemana-mana. Sekarang kan tentu sulit untuk men-trace orang yang berasal dari negara mana saja gitu ya. Jadi oleh karena itu at the moment, traveler dikatakan beresiko karena asalnya penyakitnya dari negara lain. Nah, tetapi kalau kita melihat secara umum, karena infeksi virus tentu satu, hygiene atau hand hygiene, protokol kesehatan kebersihan kita sudah lakukan sebelumnya, mohon untuk tetap diteruskan. Jadi cuci tangan paling penting ya, cuci tangan yang baik gitu ya dengan hand hygiene. Kemudian kita juga jangan lupa untuk memperhatikan higienitas secara umum artinya hindari menggunakan barang-barang yang beresiko terkontaminasi. Tapi saat ini kan kita nggak tahu yang terkontaminasi yang mana ya. Jadi selalu usahakan menggunakan barang-barang yang bersih dan tentunya kita hindari kontak ya seminimal mungkin dengan saat ini orang-orang yang berasal dari luar dari Afrika negara gitu kita dan kemudian dan area Eropa juga karena sudah terkena Afrika dan Eropa. Lalu kemudian ya kita meningkatkan daya tahan tubuh kita sendiri ya dan pastikan saat kita juga berkontak dengan binatang gitu ya, karena awalnya juga dari monkey, ya kita pastikan kita tidak ada kontak erat. Sebenarnya kalau dari binatang ke manusia sih, tapi agak lebih ekstrim cara penularan dengan gigitan harusnya. Jadi tidak seperti kita manusia ke manusia dengan close contact gitu. Jadi hand hygiene, prokes tetap dilakukan. Baik. Terima kasih dokter atas informasinya. Sangat ini banget ya, informatif sekali. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Thank you dokter. Terima kasih.